ثم خصوصا مؤلف هذا الكتاب الفاتحة. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, ikhwafillah yang dirahmati Allah. Pada malam hari yang berbahagia ini, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan bahasan dari kajian kitab tafsir kita, di mana kita sudah sampai di ayat yang ke berapa nih? 126 dari surah Al-Baqarah. Baik, kepada Ustadz Rizky dipersilahkan untuk membaca dulu. Baladan aminan. Warzuq ahlahu qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma adtarruhu ila adabil nar wa bi'sal masir. Ay wa ijada da'a Ibrahima mi atau mu? Ibrahimu apa ma? Fa'il. Aminan. Wa yarzuqu apa yarzuqat? Wa yarzuq ahlahu apa ahluhu? Maf'ul ya. Fa'ilnya Allah ya. Fa'ala yufa'ilu qayyada da'a apa doa? Hadha doa maf'ul bih. Masdar tuh ta'adduban tafa'ulan idza apa zaraf ya, zaraf zaman. إذ كان
Du'a, du'a. Al-awwal. Awal. Ula dah ya, ini awal ya. Al-itlaq. Al-itlaq apa al-itlaq? Kenapa al-itlaq? Hah? Al-itlaqu ya. Mubtada muakhar ya. Fihi al-itlaqu. Lanjut. Jawabu apa jawaban? Jawabu. Terus? Bi ghairi zalim. Sanad terakhir antum. وقيده المؤمن وكان رزقه كاملا للمؤمن والكافر والعاصي والطاعن. قال تعالى: ومن كفر أي أرزقهم كلهم. Maf'ul. Arzuquhum. Terus? Arzuquhum. Badal ya, badal. Bukan maf'ul, badal. Musallamahum wa kafiruhum muslimahum wa kafiruhum. Itu badal loh. Wa kafirahum. Wa kafirahum. Amma al-muslim fayasta'inu bil-rizqi ala ibadatillah. Thumma yantaqila minhu ila na'im. Yantaqilu ya. Yantaqilu minhu ila na'im al-jannah. Majrur ila na'imil, kan majrur. Wa amma al-kafir Fayatamatta'u fiha qalilan. Thumma adtarruhu ay af'ala, wazan af'ala, tapi dia fa'ilnya ana. Ulji'uhu. Ulji'uhu wa ukhrijuhu. Ulji'uhu wa ukhrijuhu mukrahan. Ila adzabin nar wa bi'sal masir. Baik, kita lanjutkan ayat 126. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats thamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila thumma adtarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Jadi, dan ingatlah kata Allah ketika kami berfirman, ketika Ibrahim berkata atau berdoa, Rabbi, wahai Tuhanku. Itu sebenarnya ada ya, Rabbi, wahai Tuhanku. Ij'al hadza baladan amina, jadikanlah ini
akan ini negeri yang aman. Jadikanlah ini negeri yang aman. Warzuqa ahlahu, dan rezekikanlah akan penduduknya minats tsamarat, daripada buah-buahan. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman dari mereka kepada Allah dan hari akhir. Qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man kafara, dan kepada siapa yang kafir, fa umatti'uhu qalila, maka saya akan memberikan kesenangan kepadanya sedikit, sebentar. Thumma attaruhu, kemudian saya paksa ia ila adzabin nar, kepada azab neraka. Wa bi'sal masir, dan seburuk-buruk tempat kembali. Maksudnya neraka itu seburuk-buruk tempat kembali. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala, ay wa idh da'a Ibrahim li hadzal bait, dan ingatlah ketika Ibrahim da'a, berdoa. Jadi ketika berdoa siapa? Ibrahim, li hadzal bait, kepada ini rumah ini. Jadi Nabi Ibrahim itu pernah berdoa kepada Allah tentang Ka'bah atau lembah Bakkah yang ada Ka'bah di sana. Apa doa Nabi Ibrahim di situ? Jadi doa Ibrahim itu tentang apa gitu kan? Apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim kepada Allah? Ayaj'alahu Allahu baladan amina, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan bait, jadi tempat yang ada bait di situ, ada Ka'bah di situ, baladan amina, menjadi negeri yang aman. Makanya kata ulama, sebesar-besar nikmat ketika kita mendiami satu tempat adalah nikmat aman. Nah, gitu. Orang kalau sudah aman, makan lama, ya kan, lalok lama, kan itu kan, taciri lama, gitu kan. Tapi kalau sudah tak aman, banyak uang pun tak lama, kan itu. Wa yarzuqa ahlahu min anwa'its tsamarat, dan Nabi Ibrahim meminta agar Allah memberikan rezeki ahlahu, kepada penduduk bait, dari berbagai macam buah-buahan. Di sini ada yang mengatakan, kenapa Nabi Ibrahim tak minta harta gitu, tapi minta buah-buahan, makanan? Karena harta tidak menjamin kita bisa mendapatkan bahan makanan. Karena ada kejadian nanti kan di akhir zaman, banyak orang punya uang emas, dinar, dirham, tapi ternyata yang dibutuhkan bukan itu, tapi makanan. Di saat 3 tahun kekeringan sebelum Dajjal muncul, nah, gitu. Banyak pun duit tak berguna, nah, gitu. Yang berguna makanan, kan itu. Thumma qayyada alaihi salam hadha ad-du'a lil mu'minin. Kemudian Nabi Ibrahim itu membatasi ini doa untuk orang beriman. Kenapa pertanyaannya Nabi Ibrahim membatasi doa itu untuk orang beriman? Karena kalimatnya Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuqa ahlahu minats tsamarat man amana minhum billah wal yaumil akhir. Jadi Nabi Ibrahim minta untuk rezeki dan keamanan itu diberikan kepada yang beriman saja. Ta'adduban ma'allah, karena bertata krama, beradab terhadap Allah. Ini dari mana pelajarannya? Dulu Nabi Ibrahim ketika diuji Allah Subhanahu wa taala dengan perintah dan larangan, itu kan kata Allah, inni ja'iluka linnasi imama. Kata Allah, aku menjadikanmu sebagai imam bagi manusia. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, qala wa min dzurriyyati ya Allah,
termasuk ya Allah keturunanku pun jadikanlah juga imam. Bukan imam masjid, ya kan? Imam. Kata Allah, la yanalu ahdi zalimin. Jadi Nabi Ibrahim meminta keturunan, mau yang beriman, mau yang taat, mau yang bermaksiat, mau yang fasik, mau yang adil. Tapi kata Allah, tidaklah perjanjianku mengenai orang-orang yang zalim. Jadi karena pelajaran itu Nabi Ibrahim akhirnya mengambil ibrah untuk menunjukkan tata keramanya kepada Allah. Di saat Nabi Ibrahim berdoa tentang Mekah, beliau mengatakan man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Jadi dibatasi dengan itu. Namun idh kana du'auhul awal, karena doa Nabi Ibrahim yang pertama yang apa? Qala wa min dzurriyyati itu, minta supaya keturunannya jadi pemimpin, jadi imam. Fihil itlaq, itu padanya ada pemutlakan. Doa Nabi Ibrahim yang dulu tuh ada pemutlakan. Faja'al jawabu fihi muqayyadan bi ghairi zalim, maka datang jawaban dari Allah. Ketika Nabi Ibrahim memutlakkan doanya, datang jawaban dari Allah. Pada pemutlakan doa yang pertama itu muqayyadan, itu keadaannya dibatasi bi ghairi zalim, dengan selain orang zalim. Jadi karena belajar dari pengalaman yang sebelumnya, Nabi Ibrahim gak berani lagi minta. Sebelum ditegur Allah, dibuatnya dulu kan. Ya Allah, berikan keamanan, rezeki kepada yang beriman. Falamma da'a lahum birrizqi, maka tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam itu berdoa untuk mereka, untuk penduduk Mekah, untuk ahli Mekah yang beriman dengan negeri aman dan rezeki, buah-buahan. Wa qayyadahu bil mu'min, Allah dan Nabi Ibrahim membatasi doanya dengan orang beriman. Padahal kalau masalah rezeki itu tidak terbatas hanya untuk orang beriman saja. Tapi kalau untuk keimaman, untuk kepemimpinan yang di situ muncul ketakwaan, Allah hanya akan batasi kepada orang yang beriman dan bertakwa. Kalau rezeki enggak, rezeki kepada siapapun. Wa kana rizqullah syamilan lil mu'min wal kafir wal 'asi wat ta'i'. Dan adalah apa? Rezeki Allah itu melingkupi orang beriman, yang kafir, yang bermaksiat, yang taat. Lalu qala ta'ala, Allah pun mengatakan wa man kafara, dan yang kafir pun dapat rezeki. Gitu. Jadi yang kafir berhak hidup aman di atas sebuah wilayah, yang kafir juga berhak dapat rezeki. Itu dia kenapa rezeki tak dibatasi. Tapi kalau masalah keadilan dan ketakwaan dalam kepemimpinan, itu untuk orang yang bertakwa dan orang yang soleh. Nah itu dia. Jadi Allah itu punya hikmah gitu kan, supaya kita faham. Makanya tidak dilarang bermuamalah dengan orang kafir. Belanja di toko kafir tak dilarang. Nah, jadi kita jual beli dengan orang non muslim itu tak dilarang. Makanya kita jangan berniat mematikan usaha mereka, tapi kalau sekedar mengimbangi nggak masalah. Kalau mematikan, kenapa? Allah saja meluaskan rezeki kepada siapapun. Nah, gitu. Ay arzuquhum kullahum muslimahum wa kafirahum. Jadi saya memberi rezeki kepada mereka, penegasannya kullahum, semuanya. Taukid, semuanya. Muslimahum, yang muslim dari mereka, wa kafirahum, yang kafir dari mereka, semuanya berhak mendapatkan rezeki Allah. Amal muslim, adapun orang muslim, fayasta'inu birrizqi ala ibadatillah, maka mereka mencari pertolongan, maksudnya menggunakan dengan rezeki itu ala ibadatillah, di atas beribadah kepada Allah.
Jadi kalau rezeki itu diberikan kepada orang beriman, manfaatnya itu untuk ibadah, gitu. Seperti kata apa? Umar bin Abdul Aziz ketika dia melihat awan berjalan di langit, berkumpul, kemudian menghitam yang menandakan mendung, kan itu kan? Walaupun mendung tidak berarti hujan, kan itu kan? Tapi kata Umar bin Abdul Aziz, wahai awan, berjalanlah dan pergilah kemana kamu suka. Turunkanlah airnya, turunkanlah airmu ke bumi manapun yang kamu mau. Manfaatnya akan kembali kepada orang-orang yang beriman. Nah, itu dia. Kenapa kalau sudah turun hujan, tanah tumbuh, tanaman subur, kalau orang beriman yang punya, dia bayar zakat, kan itu kan? Bayar zakat kepada orang muslim. Nah, itu dia, makanya berkahnya itu kemana-mana gitu. Itu kalau orang beriman. Thumma yantaqilu minhu ila na'imil jannah, kemudian berpindah dari rezeki dunia ila na'imil jannah, kepada kenikmatan surga. Ya. Jadi orang beriman tuh kalau dia di dunia kaya, di akhirat kaya. Ada seorang Yahudi bertanya kepada Imam Syafi'i. Melihat Imam Syafi'i itu kan pakaiannya bagus, kendaraannya bagus kan. Kata Yahudi, wahai Aba Abdillah, katanya ad-dunya itu sijnul mu'minin. Dunia itu neraka, penjaranya orang beriman. Kok kamu seperti ini hidup di dunia? Kata Imam Syafi'i, begini saja sudah kami anggap sebagai penjara. Nah, gitu. Jadi artinya apa? Orang beriman itu uang itu hanya di tangan saja, bukan di hati, kan itu kan? Jadi uang masukkan dalam kantong, jangan masukkan dalam hati. Gitu. Nanti kalau dalam hati payah gitu. Nah, itu maksudnya. Wa amal kafir fayatamatta'u fiha qalilan. Adapun orang kafir, ketika dia diberikan rezeki yang mudah, yang luas, fayatamatta'u fiha qalila, maka dia bersenang-senang di dunia itu sebentar saja. Halnya sebentar saja. 60-70 tahun, kan itu. Thumma attarruhu, kemudian saya paksa dia, kata Allah. Ay ulji'uhu. Paksaan, saya paksa dia. Wa ukhrijuhu, dan aku keluarkan ia. Mukhrohan, dalam keadaan terpaksa. Kemana? Ila adzabin nar, ke azab neraka. Wa bi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Nah, jadi kata ulama, pelajarannya di sini, di dalam urusan rezeki, urusan kehidupan dunia, siapapun berhak mendapatkan karunia Allah tersebut, karena Allah itu Rahman, Rahmanud dunya wa Rahimul akhirah. Jadi di dunia itu dengan sifat Rahmannya, semua berhak mendapatkan kasih sayang Allah dari sisi dunia. Nah, gitu. Mungkin itu ya, sampai kita padakan ayat 126. Hah? Apa? Jadi tadi tentang Nabi Ibrahim itu kayak dulu itu membatas orang mukmin, itu ketenangan yang dibatasinya. Iya, dia kan belajar di doa yang sebelumnya. Ketika dia minta